Halo semuanya, selamat datang kembali di channel FTShare. Di video kali ini kita bakalan membahas mesin yang cukup menarik karena diklaim memiliki keunggulan dari mesin-mesin yang biasa kita temui, yaitu mesin dengan konfigurasi 4-stroke atau 4 tak dan juga mesin dengan konfigurasi 2-stroke. Artinya mesin ini dianggap punya keunggulan seperti siklus daya yang cepat seperti mesin 2-stroke, di mana setiap putaran kruk as atau camshaftnya akan menjadi daya, tetapi dibarengi juga dengan kelebihan tetap irit dan ramah lingkungan, dan juga bertorsi lebih besar seperti mesin 4 tak atau 4-stroke. Terlihat seperti sistem kerjanya yang unik ini. Kita bakalan bahas mengenai sistem kerja dan setiap part-partnya. Tapi agar lebih mudah dipahami, kita bakalan membahas sistem kerjanya dari masing-masing konfigurasi, mulai dari 2-stroke dan juga 4-stroke. Kita juga bakalan membahas mengenai kekurangan dari masing-masing mesin ini. Untuk kalian yang udah paham, kalian bisa langsung aja skip bagian ini, biar nggak buang-buang waktu berharga teman-teman semua. Kita mulai dari 2-stroke terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, mesin ini punya keunggulan yaitu menghasilkan daya dengan sangat cepat. Alasannya karena setiap putaran crankshaft akan menghasilkan daya, yang artinya ada tenaga di setiap putarannya. Tapi, karena konsep mesin seperti ini nggak memiliki yang namanya katup, maka pada proses scavenging, akan ada banyak bahan bakar segar yang terbuang bersamaan dengan gas buang. Ini nih salah satu masalah terbesar dari mesin ini. Sampai-sampai para engineers dan juga investor sekarang pada nyerah untuk ngembangin konsep mesin yang satu ini. Alasannya bukan lain karena harus menghadapi krisis regulasi Euro dunia yang semakin kejam setiap harinya. Dan itu dia penjelasan singkat mengenai mesin 2-stroke. Sekarang kita masuk ke penjelasan mesin 4-stroke. Untuk sistem kerjanya jelas berbeda dengan 2-stroke tadi, di mana pada mesin ini memiliki yang namanya katup, yang membuat setiap proses siklus dayanya lebih teratur. Contohnya seperti pada saat proses intake, udara yang masuk bersamaan dengan bahan bakar akan terhisap ke dalam silinder karena terjadi kevakuman pada bagian silinder tersebut. Artinya kondisi di dalam silinder cenderung lebih bersih dan lebih minim gas buang yang terperangkap. Lalu lanjut dengan kedua katup atau valve yang tertutup, mesin mulai masuk ke proses kompresi. Lalu dilanjut lagi dengan proses ekspansi, di mana dengan penggunaan katup ini, proses ekspansi akan lebih efektif dan memberikan nilai torsi yang lebih besar. Hal tersebut juga dibarengi dengan penggunaan bahan bakar yang terproses dengan lebih baik. Selanjutnya, yang terakhir masuk ke proses buang atau exhaust-nya sendiri. Artinya di sini kita bisa lihat kalau peluang tercampurnya bahan bakar segar dengan gas buang akan lebih sedikit juga kemungkinannya. Artinya mesin ini akan lebih efisien dan juga minim polusi udara. Tapi seperti yang kita tahu dan kita lihat barusan, dengan panjangnya proses ini menjadikan mesin 4-stroke cenderung memiliki max rev yang lebih rendah dibandingkan dengan mesin 2-stroke. Belum lagi masalah yang timbul pada sistem perkatupan, contohnya seperti valve floating sebagai masalah terbesar mesin 4-stroke. Dan untuk menanggulangi masalah-masalah dari kedua konfigurasi tersebut, maka terlahirlah konsep D-Cycle Engine dari Jansz Engines. Yap, baru sebatas konsep dan belum terrealisasikan. Tapi kenyataannya mesin D-Cycle ini belum udah terlihat rumit. Bukan cuma lebih rumit dari mesin 2-stroke, malahan lebih rumit dari mesin 4-stroke. Yang jelas dengan kerumitan ini artinya banyak juga nih penggunaan moving partnya, yang artinya perlu juga dibarengi dengan penelitian untuk setiap partnya, yang tentunya membuat investor pasti ciut dengan konsep mesin yang satu ini. Itu baru meneliti sampai partnya aja, belum sampai bahas sistem kerjanya aja. Di sini kita udah nemuin beberapa kelemahannya, kelemahan besar pula, cost untuk research yang tinggi dan juga cost untuk produksi yang tinggi pula. Sekarang gimana untuk sistem kerjanya? Sebelum mulai bahas tentang sistem kerjanya, kita bahas dulu mengenai part-part utamanya, biar lebih mudah dipahami ke depannya. Yang nggak minat di bagian ini, kalian bisa skip ke menit ini. Part yang pertama sebagai tumpuan semuanya adalah crankshaft, seperti layaknya mesin-mesin pada umumnya. Yang kedua adalah main connecting rod yang bentuknya bercabang dua, dan pistonnya sendiri yang terdapat lubang di tengah permukaannya. Untuk komponen kecil-kecil kita nggak sebutin semua ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke komponen eksternalnya. Yang pertama ada D-Cycle Knock-on As atau camshaft untuk menggerakkan arm connecting rodnya, seperti yang bisa kita lihat. Lalu ada external connecting rod dan juga crown piston.
di mana kedua komponen ini terhubung melalui sepasang timing gearnya sendiri dengan rasio putaran 1:1. Dan satu lagi nih, spring yang fungsinya untuk menarik posisi arm connecting rod ke posisi semula. Dan lanjut lagi ke atasnya, terdapat pula perangkat valve selayaknya motor 4-stroke. Oke, itu ya untuk part-partnya. Sekarang kita masuk ke sistem kerjanya. Untuk siklus dayanya agak unik nih, tentunya berbeda dengan mesin 4-stroke dan juga 2-stroke. Untuk proses dayanya terjadi sebanyak 120 derajat crankshaft, seperti video simulasi dari Yan's Engine. Setelah itu dilanjut dengan proses exhaust yang terjadi secara mendadak karena dorongan dari di-cycle camshaft sebanyak 80 derajat crankshaft. Dilanjut dengan intake sebanyak 65 derajat crankshaft dan kompresi sebanyak 95 derajat hingga mencapai titik 360 derajat dan siklus daya pun terulang kembali. Nah, itu dia untuk sistem kerjanya. Memang secara sepintas siklus dayanya lebih cepat, tapi seperti yang bisa kita lihat, di bagian sistem kerjanya jauh lebih rumit. Benar-benar campuran dari mesin 2-stroke dan juga 4-stroke, tapi bedanya dengan satu silinder blok aja. Yang dimana kita bisa simpulkan, pada saat semakin banyak komponen yang digunakan, di sini kita akan menemukan kekurangan ketiga, yaitu bobot mesin yang bertambah. Dan kalau kita flashback ke belakang, seperti yang kita bilang, di bagian D-cycle itu ada spring untuk mengembalikan posisi armnya. Artinya spring ini akan menambah beban kerja di setiap silinder mesinnya. Yang tentunya ini akan menyebabkan terjadinya pengurangan efisiensi di setiap siklus daya, yang menjadi kekurangan keempatnya. Dan terakhir, dengan penggunaan spring ini juga memungkinkan terjadinya floating, yang bisa berakibat fatal karena akan menimbulkan kemungkinan terjadinya benturan antara piston dan juga crown-nya pada RPM tinggi. Belum lagi, dengan bertambahnya gaya gesek, memperbesar juga kemungkinan komponen-komponen tersebut untuk rusak ataupun aus. Artinya durabilitas dari konsep mesin ini juga harus dipertanyakan, yang menjadi kekurangan kelima. Tentunya hal tersebut disupport juga dengan asumsi kita kalau tenaganya akan bertambah. Akan tetapi mengingat bobot dan bidang gaya gesek yang bertambah besar, kayaknya penambahan tenaganya juga nggak akan terlalu signifikan. Yang dimana kita pribadi bisa simpulkan kalau mesin ini nggak akan sempat terrealisasikan karena kekurangan-kekurangan tersebut. Namun walaupun begitu bukan berarti mesin ini jelek. Mungkin mesin ini juga bisa berfungsi pada kondisi tertentu yang kita sendiri belum tahu. Dan sudah selayaknya setiap ide, gagasan dan konsep itu mendapatkan apresiasi. Karena keberhasilan adalah setitik dari banyaknya coretan yang tercurahkan. Oke, saya Muhammad Karim undur diri, see you in the next video and thanks for watching. Halo teman-teman semua, di online shop kita punya produk baru nih, boxer atau celana pendek yang harganya murah abis. Cuma sekitar 15 ribuan aja, dan 1 kilonya bisa muat 12 piece. Belum lagi ada voucher promo cashback dan juga ekstra gratis ongkir. Pokoknya cocok banget untuk teman-teman anak muda apalagi yang mau jadi reseller. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah ya.